Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahtera Sekila Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang lapak Islam, lapak kilas atau jejak Islam di Jazirah Sulawesi Selatan, khususnya Bone. Ketika tahun 1600-an pada saat itu, Goa menerima Islam sebagai agama resmi kenegaraan. Otomatis masyarakat pada saat itu, masyarakat Goa pada saat itu mungkin dianggap sebagai agama yang resmi di masyarakat pada saat itu. Dan kita ketahui juga bahwa kerajaan Goa pada saat itu adalah hegemoni atau pemegang kekuasaan di Jazirah Sulawesi. Jadi mungkin secara politik agama resmi kerajaan Goa pada saat itu secara tidak langsung mungkin dipaksakan pada kerajaan bawahannya, ataupun mungkin juga bukan kerajaan bawahannya, tapi mungkin Islamisasi dilakukan pada meskipun berseberangan dengan kerajaan. Nah, kalau itu secara politik ya. Nah, secara sosial, apakah memang Islam masuk di Jazirah Sulawesi itu pada tahun 1600-an menurut sejarah yang pernah kita dapatkan? Alhamdulillah, ini sebuah bincang yang unik ya, dan harus kayaknya kita memang tak sampaikan. Kita sudah menelan mentah-mentah bahwa Islam di Bone itu 1611. Ini secara politik ya, teori politik. Ya. Ini akibat daripada dikatakan bahwa salah satu teori kejatuhan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan pindahnya jalur perdagangan dari kerajaan Malaka ke Jalan Samudra Pasai, akhirnya merebes ke Indonesia Timur, khususnya di kerajaan Goa. Nah, itu menurut teori yang berlaku. Namun kalau kita melihat ada beberapa di kerajaan Bone, di wilayah kerajaan Bone, Islamnya jauh lebih tua dibanding Islamnya yang 1611 oleh Raja Bone dan juga Sultan Adam. Jadi muncul kesimpulan apakah Islam 1611 itu salah menurut sejarah. Kalau menurut pendapat kami, kita menggunakan dua teori seperti tadi dikatakan, bahwa secara teori politik mungkin Bone memeluk Islam pada tahun 1611 oleh aktivitas daripada kerajaan Goa. Yang dimana kerajaan Goa ini mengislamkan baik secara damai maupun dengan perang terhadap semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk tadi apakah itu paliliknya atau kerajaan pasalnya maupun kerajaan yang masih berdaulat penuh. Ini terbukti, ini terbukti dengan adanya runtuhnya koalisi Telum Pocoy, di mana waktu itu di Jazirah Bugis ini kerajaan Bone, Sopeng, Wajo merupakan Tri Alliance Matelum Poco, di mana ekspedisi militer yang dengan lambang atau merek bahwa musuh asal lenga di periode awal ini berhasil ditangkis. Namun periode berikutnya musuh asal lenga ini satu persatu daripada persekutuan Telum Poco ini yang pecah. Sopeng jatuh pada tahun 1609. Wajo ditaklukkan pada tahun 1610 dan kerajaan Bone takluk pada tahun 1611. Di mana dengan mengucapkan kalimat syahadat oleh Paduka Yang Mulia Raja Bone Latendra Sultan Adam di Palete pada tahun 1611 oleh Raja Goa Sultan Alauddin, telah menandakan bahwa Islam secara resmi diterima oleh kerajaan Bone.
Jadi awal daripada kerajaan Islam, sejarah Islam secara politik itu resmi pada tahun 1611 di mana Raja Bone Sultan II Sultan Adam mengucapkan 2 kalimat syahadat di Tanjung Palet. Namun yang kita ingin angkat ya, Ya berarti pada saat itu, pada tahun 1611 ketika Sultan Adam Raja Bone Sultan Adam Sultan II Sultan Adam Sultan II resmi mengadopsi resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti secara politik kerajaan Bone pada saat itu adalah termasuk kerajaan Islam, termasuk kerajaan Islam, dan secara otomatis masyarakat pada saat itu sudah mulai menganut agama Islam juga. belum ya, karena di sini maaf ada pertentangan politik dalam tubuh para politikus atau petinggi-petinggi kerajaan Bone, di mana Dewan Adat ada 7 waktu itu, atau ada itu bukannya tidak senang terhadap ajakan Islam yang ditawarkan oleh kerajaan luar, cuma trauma politik di masa lalu yang mengakibatkan ada itu menentang daripada ajakan ini, walaupun tadi Sultan II Sultan Adam menerima. Olehnya itu beliau kecewa dengan penentangan atau penolakan daripada Dewan Adat 7 waktu itu, karena beliau lebih memilih bermukim di Patiro, di kerajaan ibunya. Jadi secara ini masyarakat belum siap untuk menerima Islam pada saat itu. Iya. Siap. Jadi apa yang dilakukan langkah selanjutnya sehingga agama Islam itu bisa diterima secara luas masyarakat pada saat itu. Nah, setelah penentangan oleh Dewan Adat 7 atau Adat waktu itu terhadap penerimaan oleh Paduka Yang Mulia Sultan Adam, akhirnya Harumpuan ini tadi meninggalkan Bone menuju ke kerajaan ibunya, kerajaan Patiro, dan di mana di situ singkat cerita dijemputlah Sultan II ini oleh armada Goa, dibawa ke Goa, dan akhirnya beliau memperdalam Islamnya di Bantai dan beliau meninggal di sana. Akhirnya mendapat gelar Angga Martamati di Bantai. Sepeninggal beliau, Islam sebenarnya sudah berasimilasi atau sudah bermasyarakat di kerajaan Bone. Ini terbukti. Nah, ini sebenarnya titik yang kita mau angkat ya di dialog ini, karena secara sosial Islam sebenarnya tidak pernah ditentang atau ditolak di kerajaan Bone. Ini terbukti ada beberapa daerah di wilayah kerajaan Bone, khususnya daerah pesisir, Islam ada jauh sebelum 1611 ini. Ada beberapa temuan situs di daerah atau wilayah kerajaan Bone di masa lalu. Di situ menunjukkan adanya jejak Islam yang Islamnya jauh lebih tua dibanding Islam 1611. Di daerah Patiro Maluku Tasik, di situ ada fondasi masjid, di mana dikatakan bahwa fondasi itu dan setelah satu kaligrafi Islam itu menunjukkan di angka tahun 1400-an sekian. Terus menyisir lagi ini Teluk Bone masuk ke jalur Palima. Di situ ada juga fondasi masjid namanya Langkero, Pusungi. Ada beberapa situs Islam yang Islamnya jauh di 1611. Dan yang paling benar adalah makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini di Tosora, itu berangkat tahun 1453. Nah, kalau makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini tadi ini, yang merupakan kakek daripada para wali-wali di Jawa sana, di tanah Jawa, dia angka 1453 sudah ada di situ. Berarti Islam ini ada jauh sebelum 1453 ini. Nah, ini menandakan bahwa teori tadi bahwa kejatuhan Melaka pada tahun 1511 oleh Portugis merupakan era penyebaran Islam di Nusantara. Mungkin kalau daerah kita ini teori itu tidak berlaku.
karena Islam yang ada di daerah sini berangka jauh sebelum daripada 1511 kejatuhan Melaka oleh Portugis ataupun 1611 oleh kedatangan ketiga dato tadi. Halo guys, sahabat Mata Rezeki Channel. Terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment, serta share yang sebanyak-banyaknya. Salam. Salam. Ya,